Minggu pertama. Minggu pertama kita cuma bikin pertanyaan untuk wawancara. Kan itu yang apa sih? Isi iseng-iseng aja. Terus kita bikin schedule. Kan kita observasi dulu, kita cuma lihat-lihat dulu kan. Nah, terus buat yang pengumpulan opini narasumber, terus opini narasumber itu ya wawancara. Opini narasumber terkait tema yang ada itu. Habis bikin schedule diperiksa sama guru. Pengumpulan opini narasumber. Berarti ini pengumpulan opini udah ini 2 hari doang, wawancara 2 hari aja. Enggak, ini kan observasi. Maksudnya kita kayak lihat-lihat dulu kayak misalkan rumah tangganya si Arya, si Arya lagi, si Ahmad kayak gimana. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan lah. Nah, terus ini kita wawancara 3 hari. Intens. Pokoknya ya biar bisa lebih santai aja. Intens Kita. ya. Hari ini kemana, hari ini kemana. Hari ini kemana, iya. Minggu kedua. Minggu 2 hari 1 kita suruh datang ke sekolah lagi buat bakal nyerahin makalah latar belakang punya kita. Minggu kedua, hari kedua, saya dan kawan-kawan memutuskan untuk pergi ke tempat observasi kita yang pertama, yaitu PLN Jatimahmur. Mohon maaf, untuk sementara ini kegiatan yang berhubungan sama luar kayak PKL gitu kan, ini kan semacam PKL gitu kan, soalnya ini untuk sementara belum diadain gitu. Oh, jadi ditutup dulu ya, belum ada bisa yang diwawancara gitu. PKL gitu untuk yang berhubungan sama luar sementara di cancel dulu. Oh iya, jadi ya paling habis ini Taman Mini kayak bisa ya. Ke Taman Mini, PLN Taman Mini itu loh. Itu beda. Beda itu ya. Ya sebenarnya terserah sih. PLN juga cuman Tapi ya maksudnya kalau kita terserah aja, pokoknya orang PLN, soalnya kita pertanyaannya nggak berat-berat. Iya, kayak itu coba aja. ini kantor memang kita ada penanganan di luar semua. Oh, belum ready. Oh iya. Ya maksudnya Pak. Ya. Dan kita nggak dibolehin. Security di sana beralasan kalau kita harus mendapatkan izin dari pusat agar kita bisa mewawancarai salah satu pegawai di area Jatimahmur. Dan karena kita udah nggak mau memperpanjang lebarkan masalah ini lagi, kita pergi ke destinasi kedua, yaitu Mitra 10. Oh iya, ntar. Nanti kalau misalkan untuk informasi lebih lanjut kita akan by phone atau melalui WhatsApp kita. Iya. Ada lagi yang diperlukan? Udah itu aja sih. Saya cuma bikin janji aja. Saya boleh minta kontak Mas nggak? Boleh, itu langsung di WhatsApp kami di 0877. Sebentar. Oke. Minggu ketiga, hore! Di minggu ketiga ini, aku dan kawan-kawan membahas topik penghematan energi bersama dengan beberapa narasumber. Kami senang banget. Dan inilah cuplikan beberapa video wawancara kami dengan para narasumber tentang topik hemat energi. Selamat menonton. Nama saya Iwan Rosid, siswa SMA Negeri 4 Bekasi. Saya kesini dengan tujuan ingin mewawancarai Bapak mengenai penghematan energi dalam rangka menyelesaikan proyek penguatan pelajar Pancasila. Menurut Anda hemat energi itu seperti apa? Aktivitas atau suatu upaya untuk menggunakan energi seefisien mungkin sesuai dengan keperluannya, dengan tujuan akhir adalah mendapatkan manfaat namun dengan menggunakan jumlah energi yang serendah-rendahnya. Pemakaian harus dikurangi. Yang kedua, dengan pemakaian energi yang sedikit itu berarti kita bisa memasak lebih banyak pemakaiannya dan harganya pasti akan lebih murah. Menghemat penggunaan listrik berarti dia akan mengurangi pemakaian listriknya. Nah, dengan menghemat itu, kalau itu dilakukan satu orang menghemat. Bagaimana kalau yang melakukan itu
10 orang, 100 orang. Bahkan perilaku itu berubah ke semua orang. Indonesia berapa ininya Mas? Lebih dari 200 juta penduduknya. Kalau semuanya berperilaku hemat, itu berarti akan hemat luar biasa. Sumber daya alam yang harusnya habis cepat, ternyata bisa dihemat bersama-sama. Dan itu akan menjadi sebuah gerakan. Hemat itu adalah perubahan perilaku bersama-sama. Supaya apa? Ya supaya hemat. Itu Mas ya. Menghemat itu untuk mengurangi biaya kehidupan. Contoh seperti memakai memakai sesuatu yang tidak digunakan, yang tidak diperlukan agar lebih bisa menghemat energi. Ya terutama kalau lampu itu kita rubah dari yang besar wattnya kita ganti yang Biasanya menggunakan lampu LED ya. ya memang sekarang udah hampir merata lah pakai lampu LED itu. Kalau siang mungkin jangan pakai istilahnya lampu jangan dipergunakan atau jadi dimati-matikan lah yang ini yang nggak perlu dipakai misalnya. Nah, supaya PLN menghemat adalah menggantikan pembangkitan yang tadinya menggunakan minyak bumi dan gas diganti dengan energi yang terbarukan. Pakai apa? Pakai energi matahari, pakai energi angin, pakai panas bumi, pakai air, pakai angin. Sehingga untuk untuk menghasilkan energi yang sama, tetap dihasilkan energi yang sama, tapi caranya membangkitkannya diganti. Yang tadinya pakai sumber daya alam yang mahal, minyak dan gas, digantikan dengan energi yang terbarukan. Itulah tindakan. Sehingga yang tadinya harus keluar duit berapa ratus triliun, berapa miliar, itu digantikan dengan energi yang gratis dari alam. Di PLN untuk melakukan penghematan energi, salah satunya adalah dengan meningkatkan sebenarnya efisiensi dari mesin-mesinnya PLN. Dengan efisiensi mesin yang lebih bagus, maka bahan bakar yang digunakan akan lebih sedikit. Caranya gimana? Ya, caranya adalah dengan melakukan pemeliharaan mesin secara berkala, sehingga kemudian mesin itu menjadi tidak boros bahan bakar. Itu contohnya. Atau kita memperbaiki teknologi, misalnya teknologi untuk menyalurkan listrik, karena pada penyaluran listrik melalui kabel-kabel itu ada juga namanya rugi-rugi atau losses. Nah, dengan menggunakan kabel yang lebih bagus, diameter lebih besar, teknologi lebih baru, maka itu bisa membuat losses atau rugi-rugi listrik yang disalurkan itu menjadi lebih kecil. Jadi kalau di PLN kami melakukan proses hematan itu dengan cara mengefisienkan operasi kami dengan tadi menggunakan mesin yang lebih efisien, menggunakan teknologi yang lebih baru dan lebih efisien juga. Adapun kalau untuk di kantor-kantor misalnya kantor-kantor PLN, hemat energi itu dilakukan dengan tentunya tadi yang seperti rumah tangga sama saja. Jadi kita menggunakan lampu seperlunya, menggunakan listrik seperlunya, setting AC seperlunya. Jadi misalnya AC tidak terlalu berlebihan, setting cukup di 25 derajat seperti itu. Itu kalau di perkantorannya PLN. Saya kan pernah dengar kalau misalkan menggunakan alat energi listrik bisa dengan mengganti lampu standar yang biasa yang kayak ini jadi lampu LED. Ya. Itu apakah ternyata benar apa enggak gitu? Benar. Karena lampu kayak lampu LED itu kan dia komponennya juga kan sedikit, nggak terlalu banyak kayak lampu ini. Kalau kayak lampu ini kan banyak kan komponen. jadi kalau lampu LED itu karena bisa lebih hemat karena komponennya lebih sedikit, Komponennya lebih sedikit, lampunya juga lebih terang. Kita dengan watt 3.300 watt pemakaian yang banyak, tapi kita malam hari masih bisa pakai semua peralatan dengan dengan sehingga bisa tercapai maksimal. Pembayaran kita 3.000 itu tapi tidak pernah sampai 1 juta. Itu akan lebih murah sekali kan, karena dengan pemakaian lampu yang lebih terang, lebih kecil, ternyata akan lebih murah pemakaiannya. Tapi diingat,
secukupnya pakainya. Kalau tidak dipakai, matikan lampu. Kalau kita menggunakan lampu pijar atau lampu pendar, itu kan prinsip kerjanya adalah dengan mengubah listrik itu, tenaga listrik menjadi tenaga panas dan akhirnya menghasilkan cahaya. Apalagi di lampu pijar kan begitu. Kita menggunakan wolfram itu ya, wolfram itu yang kabelnya itu yang atau kawatnya yang di dalam lampu itu yang dengan berpijar dia menghasilkan cahaya. Nah, itu memakan banyak sekali tenaga karena listrik banyak diubah menjadi panas dan panas itu akhirnya hilang ke lingkungan. Sementara kalau lampu LED itu pakai sirkuit rangkaian gitu ya, dan akhirnya akan menyalakan namanya LED atau light emitting dioda. Jadi dioda yang menghasilkan lampu, dan itu sangat jauh penggunaan listriknya dibanding dengan misalnya lampu pijar atau lampu pendar. Jadi ini salah satu upaya untuk melakukan hemat energi. Bang bener tuh kalau kita menggunakan lampu LED itu tadi, karena tadi teknologinya tadi tidak dengan cara mengubah listrik menjadi panas, dan itu kalau mengubah listrik menjadi panas itu sangat membuang energi sebenarnya yang tidak terlalu bermanfaat gitu. Apakah ada saran dari Anda mengenai penghematan energi untuk rumah tangga? Ya saran saya sih memang kita harus menghemat energi, ditambah situasi ekonomi lagi begini ya, terutama kita harus menghemat. Pergunakanlah apa yang sedikit mungkin, ini jangan memfoya-foya energi. Kalau ini saran saya. Sehingga semua orang bisa menghemat energi agar bisa menggunakan energi secara bijak. Satu, disediakan nasi tujuan. Yang kedua, kalau kita punya uang yang memang ya bisa 450, 900, jangan dipaksakan untuk pakai peralatan listrik yang banyak, disesuaikan saja. Banyak-banyak membaca info-info di Google atau dimanapun berada, supaya tetap mengerti cara penggunaan listrik yang benar. Jangan sampai listrik itu disalahkan terus, tapi kita harus banyak belajar sebagai ibu rumah tangga, tetap harus banyak belajar. Gimana caranya kita mengurangi materi itu, caranya dengan yang kita butuhkan saja yang kita pakai. Kalau kita nggak butuhkan ya kita matikan, gitu kan? Terima kasih Pak. Nah, kita kan tadi udah denger tuh beberapa pendapat narasumber tentang apa sih itu hemat energi beserta caranya maupun pengertiannya. Nah, sekarang kita mau denger nih pendapat kawan-kawan apa sih itu hemat energi. Menurut saya penghematan energi adalah tindakan mengurangi serta membatasi jumlah penggunaan energi. Suatu aktivitas atau tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari penggunaan energi. Dikarenakan pemborosan energi sangat tidak baik untuk keberlangsungan energi, selain berdampak buruk untuk lingkungan, juga bisa membuat pelestarian energi akan terancam. Dan energi itu kan suatu saat pasti bakal habis. Jadi agar tidak habis, kita harus menggunakan energi itu dengan sebaik-baiknya. Alasan saya memilih topik penghematan energi pada rumah tangga dikarenakan di dekat lingkungan saya masih ada yang belum menerapkan hemat energi. Contohnya seperti belum mematikan lampu pada waktu siang hari dan lain-lain. Dalam menghemat energi banyak sekali caranya, seperti mematikan alat elektronik yang tidak terpakai, menggunakan alat elektronik yang memiliki daya tekanan yang rendah, serta menggantikan energi tak terbarukan menjadi terbarukan. Dengan kita menghemat energi, kita juga bisa menghemat biaya pengeluaran sekaligus membangun kesadaran seseorang dalam menghemat energi untuk masa depan yang cerah. Saran dari saya adalah menggunakan energi secara bijak, atau bisa melakukan hal-hal kecil seperti kita matikan jika tidak digunakan, seperti mematikan TV jika kita tidak nonton, atau mematikan lampu pada waktu tertentu. Dah. Dengan kita menghemat energi, kita juga bisa menghemat biaya pengeluaran sekaligus membangun kesadaran seseorang dalam menghemat energi untuk masa depan yang cerah.